Topik podcast untuk hari ini, kita akan membahas mengenai kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Beberapa definisi yang dapat kita lihat mengenai kekudusan, yaitu dipisahkan bagi Allah, dimurnikan, penyucian, kondisi atau tingkah laku yang dihasilkan dari mereka yang hidupnya dipisahkan bagi Tuhan saja, mencintai hal-hal yang Tuhan cintai, dan membenci hal-hal yang Tuhan benci. Keadaan sangat dipenuhi oleh kasih Allah dan ketaatan kepadanya, kehendaknya dan firman-Nya, sehingga hampir tidak ada ruang apapun di dalam hatinya untuk hal-hal lain. Apakah hubungan antara kebenaran dengan kekudusan? Dua hal ini sangat berkaitan, namun sesungguhnya tidak sama artinya. Kebenaran adalah berdiri di pihak Allah, diperoleh melalui pembenaran, yaitu Kristus membenarkan kita di hadapan Bapanya dengan iman di dalam Ia sendiri saja. Inilah karya Yesus di atas kayu salib. Kita dibenarkan karena iman kepadanya dan karena pertobatan, bukan karena perbuatan baik kita. Kebenaran akan memimpin kita kepada kekudusan di dalam jiwa dan tubuh kita, di mana kekudusan jiwa dan tubuh bukan merupakan diperoleh melalui karya salib, namun merupakan buah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita yang mengubah, mentransformasi kita melalui pembaharuan pikiran kita. Roma 12 ayat 1. Kebenaran diberikan kepada roh kita melalui karya salib dan pengalaman lahir baru. Pengalaman lahir baru diperoleh ketika kita mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hati dan menerimanya di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wahyu 3 ayat 20. Pada saat itu, roh kita dicuci bersih dari segala dosa oleh darahnya yang sangat bernilai. Oleh sebab itu, kita disebut kudus karena roh manusia kita adalah ciptaan baru dan telah disempurnakan dan dibuat tidak berdosa serta kudus oleh Kristus. Kekudusan adalah keinginan dan perbuatan yang selaras dengan karakter dan perbuatan Kristus di dalam kita, mengizinkan Dia hidup di dalam kita dan melalui kita dengan mengejarnya di dalam doa, bertindak sesuai firman-Nya, dan dengan menyelaraskan diri melalui anugerah-Nya kepada kehendak-Nya dan firman-Nya, serta bertindak dan menghidupinya. Diselaraskan dengan gambarannya dan mengizinkan gambarnya dibentuk di dalam kita. Maka kekudusan adalah pembentukan di dalam Kristus dan melalui Kristus. Informasi ditambah penyelarasan sama dengan pembentukan. Informasi yaitu firman Allah dan perwahyuan dalam roh, dan penyelarasan, yaitu pekerjaan Roh Kudus di dalam kita dan melalui kita, mengarahkan kita kepada ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Allah dan firman-Nya, memberikan pimpinan serta anugerah untuk bertindak berdasarkan firman-Nya dan perwahyuannya. Dan ini dikerjakan melalui roh-Nya dan karunia-karunia roh. Formasi atau pembentukan, yaitu sama dengan pembuatan, mencetak, membentuk kita sesuai dengan gambarnya dan keserupaannya, melalui proses mati terhadap diri sendiri, pembaharuan pikiran dan tubuh, memisahkan kita dari kedagingan kita, yaitu pikiran duniawi atau pikiran alamiah, ditambah hasrat keinginan tubuh kita. Roma 6 ayat 19 dan 22, dan 1 Korintus 1 ayat 30. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.